Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas sistem multimedia. PPT-nya ganti dong PPT-nya. Ya, nah di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada ketua yaitu Muhammad Jadid Mulyono, Muhammad Maulana, Muhammad Ibnu Raihan, Amriandi Maulana, dan saya sendiri Ridwan Solusi Mitra. Oke, kita langsung saja. Di sini ada pengembangan aplikasi AR menggunakan Unity dan Vuforia. Di sini ada poin pertama yaitu augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan objek digital dengan dunia nyata secara real time. Poin kedua adalah aplikasi ini mampu menampilkan objek 3D jika kamera diarahkan kepada marker tertentu. Kita lanjut ke latar belakang. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan objek digital ke dalam lingkungan nyata secara real time. Melalui kamera perangkat AR semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, promosi produk, hingga visualisasi multimedia. Unity dan Vuforia menjadi kombinasi yang sangat populer untuk mengembangkan aplikasi AR karena keduanya menyediakan fitur yang lengkap serta mudah digunakan. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk mempelajari bagaimana mengimplementasikan AR dengan menampilkan objek 3D berbasis marker menggunakan Unity dan Vuforia. Kita lanjut rumusan masalah. Di sini ada 3 masalah. Proyek ini itu dibuat dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana membangun aplikasi AR menggunakan Unity. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan Unity dan Vuforia. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana membuat objek 3D muncul ketika marker dikenali oleh kamera. Pertanyaan tersebut menjadi dasar alur kerja proyek ini. Dan di sini ada tujuan proyek yang akan disambung oleh uh, teman kita. Ya, tujuan proyek ini akan dibacakan oleh Amriandi Maulana. Tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membuat aplikasi AR sederhana yang mampu menampilkan objek 3D ketika marker terdeteksi. Selain itu, proyek ini bertujuan memahami proses mulai dari setup Unity, integrasi Vuforia, hingga build aplikasi ke perangkat mobile. Lanjut. Next, tools yang digunakan di sini ada pengembangan aplikasi menggunakan Unity sebagai game engine dan Vuforia sebagai AR SDK. Dibutuhkan juga Android Build support untuk proses build aplikasi, serta model 3D dari Asset Store maupun software 3D yang lain. Next. Implementasi. Implementasi dilakukan dengan membuat proyek baru, mengaktifkan Vuforia, dan menambahkan AR kamera. Mengimpor image target dari image marker, menempatkan objek 3D di atas marker, dan menguji hasilnya. Dan tahap terakhir adalah build aplikasi ke perangkat mobile. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Hasil proyek. Aplikasi AR berhasil menampilkan objek 3D secara real time ketika kamera diarahkan ke marker. Lalu objek muncul stabil dan dapat dilihat dari beberapa sudut.
menunjukkan integrasi Unity dan Vuforia berjalan baik. Next. Jadi kesimpulannya di sini pembuatan AR menggunakan Unity dan Vuforia dapat dilakukan dengan mudah apabila memahami alurnya. Lalu aplikasi berhasil menampilkan objek 3D berbasis marker dan memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi AR. Penutup. Demikian presentasi mengenai pengembangan aplikasi augmented reality menggunakan Unity dan Vuforia. Proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembuatan AR dari awal hingga akhir. Terima kasih. Oke, mungkin Baik, lanjut. sekian saja Assalamualaikum presentasi warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok kami Perkenalkan, nama dan saya kita akan lanjutkan Muhammad langsung Maulana, ke NIM proyeknya. Terima kasih. 172306696. Assalamualaikum Jika warahmatullahi wabarakatuh. kalian langsung saja login ke webnya Vuforia Engine, lalu jika sudah login itu terdapat tulisan My Account dengan logout. Nah, itu dikarenakan kalian sudah login. Jika belum login, itu terdapat tulisan login. Baik, langsung saja di sini kalian langsung saja terdapat pilihan ya. Nah, di sini langsung saja ke plan and license. Nah, di sini kalian tinggal nambahkan untuk membuat lisensinya. General Basic kalian tekan. Nah, nanti di sini terdapat link. Nah, kalian buat dulu ya. Project apa namanya yang kalian mau buat itu. Jika sudah, setelah itu kalian centang, di situ confirm. Setelah itu link akan muncul. Nah, kalian pencet dulu nama yang kalian buat tadi, lisensi yang kalian buat tadi. Setelah itu link akan muncul. Nah, lalu kalian salin. Nanti lalu masukkan ke dalam aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Jadas Mulyono. NIM saya 1723044. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya sudah membuat videonya namun ada kendala di mana suaranya tidak masuk. Makanya ini saya dubbing menggunakan device-nya Maulana. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan project AR-nya menggunakan unit Hub. Sebelumnya kita membutuhkan Vuforia Engine 11.4. Itu adalah SDK untuk dibuat untuk membuat AR-nya yang akan diekspor ke dalam Unity. Nah, dengan format @vuforia package yang versi 11.4 ditaruh ke folder yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke Unity. Nah, ini adalah bagian Unity-nya. Di sini ada project yang sudah saya buat. Maka dari itu saya akan membuat folder baru untuk tutorialnya. Nah, di sini buat folder baru, create project, lalu pilih universal 3 dimensi, itu untuk template-nya. Dengan kode editor yang terbaru yaitu 6003 LTS. Lalu lanjut masukkan nama projectnya, lalu tempatkan path-nya ke dalam folder baru yang sudah kita buat tadi. Nah, taruh di project AR, lalu create project. Nah, ini adalah tampilan load-nya. Kita tunggu sampai dia mendownload semua package-nya. Nah, setelah package-nya terdownload, ini adalah tampilan di dalam Unity Hub-nya. Nah, di side sebelah kiri ini ada hierarki untuk menampung beberapa fitur bawaan dari Unity Hub-nya. Di sini ada main kamera, yaitu bawaan Unity-nya nantinya akan kita hapus lalu menggunakan AI kamera. Sebelum menggunakan AI kamera, kita ekspor yang sudah kita download tadi, download SDK-nya dari Vuforia dari folder yang sudah kita taruh. Nah, kita open aja. Lalu di sini kita import
tunggu sampai selesai terdownload semua. Nah, di sini ada tulisan update. Maka kita update untuk versi terbaru. Lalu setelah SDK Vuforia-nya berhasil diimport, masuk ke dalam folder editor, kita cek. Nah, di sini udah ada folder SDK-nya tadi. Nah, di sini kita membutuhkan AI kamera. Main kameranya kita hapus, kita delete. Lalu kita masuk ke Vuforia Engine. Untuk memasukkan AI kamera Vuforia Engine tadi ada di game object. Kita tes. Nah, oke, AI kameranya sudah terpasang. Selanjutnya kita membutuhkan namanya market target. Caranya kita buat buat folder baru dulu di aset, klik kanan aja. Lalu buat folder baru, masukkan marker target untuk namanya. Lalu ini gunanya untuk menampung file PNG marker target. Nah, file PNG-nya sudah saya buat ke dalam folder yang sudah saya buat. Caranya tinggal di drag and drop aja. Nah, ini adalah file PNG marker target yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya kita konfigurasi dulu Vuforia-nya. Klik hierarki pada AR kamera, lalu ke open Vuforia configuration. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan lisensinya. Dari mana lisensinya? Lisensinya itu ada di website Vuforia Engine. Kalau kalian belum login, daftar dulu lalu login, langsung ke my account, ke main and license, lalu buat foldernya. Nah, karena foldernya sudah saya buat namanya Project AR, klik aja. Nah, lalu di sini kita ambil lisensinya. Kita copy, lalu kita paste ke dalam open Vuforia configuration. Nah, di sini ada beberapa yang tidak perlu kita checklist, yaitu device tracker. Di sini kita batalkan aja centangnya, maksudnya kita nggak usah centang ya, karena device tracker di sini nanti akan ngeload, scanningnya akan lama. Nah, selanjutnya kita membutuhkan image target. Caranya ke game object, lalu ke Vuforia Engine, lalu ke image target. Nah, lalu image targetnya udah ada di hierarki. Nah, langsung double klik aja untuk ngezoom. Selanjutnya kita akan menaruh file PNG-nya ke dalam image target. Caranya ke aset tadi, marker target, lalu kita drag aja file PNG-nya ke dalam image target. Nah, di sini jangan lupa tipenya itu from image ya, karena kita tidak menggunakan database. Lalu kita lihat, oke. File PNG-nya sudah di drag, lalu ini tampilan dari image targetnya. Lalu untuk buat modelnya, kita bisa ke model, website model, di sini gratis. Nah, cari aja free 3 dimensi website. Lalu kita ambil contoh Dragon. Nah, di sini jangan lupa pilih yang gratis, lalu kita download. Ada dua tipe, ada yang Unity RAR sama FBX. Saya sudah download modelnya. Saya tidak menggunakan Dragon ini. Lalu jika sudah, download aja. Nah, tadi yang hasil download tadi langsung aja kita all, lalu kita drag ke dalam folder 3 dimensi. Kalau kalian belum bikin folder 3 dimensi dalam aset, bikin aja, caranya sama kayak market target tadi. Caranya klik kanan, lalu buat 3 dimensi. Nah, kalau udah di drag ke dalam folder 3 dimensi, 3ds maksudnya. Nah, kalau udah, kita drag aja modelnya ke dalam image target. Kenapa di dalam image target? Soalnya biar modelnya itu di atas image targetnya. Nah, ini adalah model yang sudah saya download. Tampilannya seperti ini. Ini namanya adalah Pokemon X. Nah, di situ ada beberapa tools. Nah, tools ini gunanya untuk mengecil, memperbesar, atau memperbaiki postur tampilannya. Nah, di sini dikecilin aja sampai ukurannya itu pas di atas image target. Nah, ini adalah ketika sudah rapinya. Lalu selanjutnya kita presisi dulu. Jika sudah benar, maka di sini kita play aja untuk proses AR modelnya agar bisa di scanning.
Oke. Nah, tadi udah di play, kita coba nih. Tuh, ini namanya Pokemon X. Ini modelnya yang tadi kita ini. Udah ya. Muka gue jadi hijau.